Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Narasi Pemuda dimanapun ada, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menontonnya. Kembali lagi di channel Narasi. Tapi sedikit lah tentang Carok ini. Saya masih ingin Cak Edo ini saya ingin meminta menjelaskan. Jadi Carok ini duel ya, satu lawan satu gitu. Satu lawan satu pakai celurit. Nah itu kalau dulu itu biasa dilakukan di mana? Di lapangan kah? Atau di rumah? Atau di mana gitu? Oh iya. Jadi tradisi carok itu memang sangat menarik kalau dibahas. Betul. Jadi ke telinga itu sangat menggoda itu. Geli-geli, Ya, sedap geli itu. Karena memang mengancam kehidupan seseorang. Karena mengancam kehidupan seseorang. Nah, seakan-akan orang Madura sudah dibaptis menjadi Tuhan. Menentukan hidup matinya manusia. Menentukan hidup mati manusia. Jadi sebenarnya begini, orang Madura itu sebenarnya juga sama dengan orang lain atau masyarakat kota yang lain. Jadi tidak ada yang membedakan. Cuman hanya saja karena geografis yang panas itu, Kepulauan, sehingga mengikuti ritme atau algoritme dari suasana itu, sehingga apabila diajak untuk carok itu tidak mundur. Nah, kalau persoalan apakah orang Madura gemar dengan carok, sebenarnya juga tidak. Sebenarnya tidak. Hanya siapa sih yang suka kelahi kan? Betul. Juga sangat merugikan. Karena jadi kemungkinan dia mati juga ada kan, besar kan. Betul. Karena bukan orang Madura yang mengatur nyawa itu. Tapi memang orang Madura memang nggak pernah mundur. Tapi kalau dipaksa, kalau tidak dipaksa tidak. Nah, sekarang bahkan orang Madura itu banyak mengalahnya. Sebenarnya pada waktu saya dulu di bangku kuliah, jadi banyak orang-orang timur, orang timur lah. Masa perlu saya sebutkan? Ya orang timur lah, daerah timur. Ya, daerah timur. Indonesia Timur justru sering kali ngajak carok sama orang Madura. Tapi orang Madura tidak. Justru lebih halus. Jadi kenapa? Karena niatan untuk berada di pendidikan itu lebih tinggi daripada harus carok. Itu. Jadi tidak memilih carok, tapi sudah memilih pendidikan. Nah, sampai di rumah orang Madura sudah menyelesaikan pendidikannya, maka itu sudah mengamalkan ilmunya. Jadi tidak kemudian mengungkit masa-masa lalu. Akhirnya jadi lebih bijak lah ya. Lebih bijak. Kalau dulu bahkan dititipkan, Pak. Kalau orang tuanya kalah carok sama si A, maka anaknya itu diingatkan kalau sudah besar. Nah, kamu yang membunuh bapaknya ini. Jadi mewariskan dendam, dosa sosial itu. Betul. Mewariskan dendam terhadap anaknya. Tapi ini bicara dulu ya, dulu. Sekarang sudah beda ya. Itu sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu mungkin sudah menghilangkan tradisi itu. Ya, intinya carok ini sebetulnya memang pada dulunya, pada zaman dulu gitu ya, memang betul secara fisik beradu ya. Betul. Tapi itu pun ada sebab akibatnya ya. Betul.
Tapi pada intinya mungkin sekarang kalau boleh saya simpulkan, Carok itu lebih ke esensinya mungkin ya, bahwa dia akan tetap maju ketika ada permasalahan, tidak mundur ya. Betul. Tetap berani. Itu pun kalau dipaksa. Tapi kalau orang Madura itu yang mencari kesalahan duluan, ya orang Madura juga takut. Oh iya. Ya pada intinya Carok itu tidak seseram yang dibayangkan lah ya. Betul. Tidak seseram yang dibayangkan. Madura itu tidak seseram yang kalian bayangkan lah. Contohnya saya orang yang di luar Madura dan sekarang tinggal di Madura, aman-aman saja. Tidak ada yang ngajak Carok apa segala macam. Ya kembali ke manusianya lah. Nah, Dan itu kan tidak di semua daerah sama keadaannya. betul. Tidak hanya di Madura. Jadi kalau mengatakan Madura itu suka berantem atau apa ya tidak adil lah. Nah, Perlu diluruskan. diluruskan. Perlu diluruskan. Siap Cero.